Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Keselamatan Dia jamin, pemeliharaan sepanjang hidup ini Tuhan selalu nyatakan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan sediakan perkara baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 4-7. Tertulis demikian. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara yang dikasih Tuhan, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di era 1940-45, di saat Perang Dunia Kedua pernah mengatakan, "Jangan pernah menyerah, jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah." Kata-kata Winston Churchill sangat mempengaruhi semangat juang para pasukan dan rakyat Inggris. Mereka mengingat kata-kata Winston Churchill dan mereka tidak mau menyerah terhadap pasukan Jerman. Kalau terhadap kata-kata Winston Churchill saja, mereka bisa berpegang teguh, mengingatnya dalam hati dan mempraktekannya. Betapa kita juga, saudara, harus selalu ingat akan perkataan Tuhan, ingat akan janji Tuhan, ingat akan firman-Nya yang Dia ucapkan bagi kita. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 4-7 ini, kita baca bagaimana para wanita datang ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi mereka kebingungan, mereka termangu-mangu karena batu besar yang menutupi kuburan itu telah terguling, telah tergeser dari tempatnya, dan kuburan itu kosong. Mereka kebingungan, tapi kemudian muncul dua malaikat di situ. Yang disebutkan di sini dua orang dengan berpakaian berkilau-kilauan. Dan malaikat itu mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Malaikat mengatakan, "Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu." Terlalu sering saudara kita lupa apa yang dikatakan Tuhan. Seperti halnya para murid lupa akan perkataan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya. Di saat masalah datang, di saat kita menghadapi persoalan, kita seringkali lupa akan janji-janji Tuhan. Di saat ada godaan, ada pencobaan yang hendak membuat kita terjatuh, kita juga lupa akan firman Tuhan, sehingga kita terseret dan terjatuh ke dalam dosa, karena kita tidak mengingat akan perkataannya. Atau tepatnya bukan tidak mengingat, tapi tidak mau mengingat. Kita seringkali melupakan perkataan Tuhan. Kita seringkali tidak mau berpegang pada firman-Nya, tidak berpegang pada janjinya.
Firman Tuhan berbicara buat kita pada saat ini untuk selalu ingat akan perkataan Tuhan dan percaya pada perkataan Tuhan Yesus, Sang Firman yang adalah Allah sendiri. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69 bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Mari saudara yang dikasih Tuhan, ingat selalu akan perkataan Tuhan Yesus. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita. Dia katakan dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Tuhan katakan bahwa dia memegang kita dalam tangannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita. Serta Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal, keselamatan, dan sukacita di dalam sorga. Tuhan juga berkata bahwa dia memelihara kita. Jangan khawatir, jangan takut, tapi percaya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak perkataan firman Tuhan. Ingatlah selalu akan perkataannya, janji-janjinya, dan berjalanlah dalam iman, berlandaskan pada firman Tuhan. Jangan pernah lupakan janji Tuhan. Pegang firman-Nya dan andalkan firman Tuhan dalam setiap keadaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengingat akan firman-Mu dan berpegang pada perkataan janji-Mu. Kami percaya perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Engkau selalu setia pada janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Pasti akan tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati kami dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.